Oke, selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama saya mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini kita menggunakan media YouTube lagi. Alhamdulillah, hari ini saya ada shift malam, jadi mohon maaf nggak bisa. Tapi memang tidak menutup fakta bahwa kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan bisa menggunakan grup WA. Ya, minggu depan saya usahakan kita bisa ketemu menggunakan media Zoom. Nah, teman-teman sekalian, dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, maaf, Kapita Selekta Hukum Tata Negara ini, kemarin saya sudah memberikan gambaran singkat terkait dengan eh, ketatanegaraan Indonesia, ya. Apa yang akan kita bahas selama 14 pertemuan ke depan. Jadi memang pada dasarnya Kapita Selekta ini didesain dengan tujuan supaya teman-teman sekalian ini dapat masukan, dapat ide terkait dengan bagaimana nanti membuat skripsi dan juga atau mungkin artikel ilmiah. Nah, teman-teman sekalian, saya akan share screen. Kita akan lanjutkan materinya ya. Ya, oke. Nah, kita kemarin udah sampai sini ya. Kita baru mulai awal-awal saja. Saya sekedar untuk memantik teman-teman sekalian dalam berdiskusi. Oke. Nah, jadi ada 6 materi di sini yang teman-teman sekalian akan kaji secara dalam. Pertama adalah permasalahan tentang negara Indonesia yang secara umum ya. Terus kemudian kita bahas mengenai otonomi daerah, perspektif Islam, partai politik, pemilu dan diplomasi negara. Keenam materi ini nanti di setiap akhir materinya akan saya berikan tugas. Ya bukan tugas sih, kayak sekedar esai aja ya, singkat aja, salah lembar aja cukup. Cuman sekedar kayak saya ingin melihat bagaimana teman-teman sekalian dalam memahami isu-isu ini yang akan saya angkat dan saya bahas. Nah, terkait dengan permasalahan ketatanegaraan di Indonesia ini yang paling eh, dasar dan ini ya, mas, lebih ke arah perspektif historis kalau saya boleh bilang. Karena kita kalau bicara mengenai ketatanegaraan Indonesia, kita bicara mengenai perspektif historis. Kenapa bisa muncul ketatanegaraan di Indonesia saat ini? Kita semua sudah tahu bahwa dalam mata kuliah HTN dan berbagai macam mata kuliah yang sudah teman-teman sekalian lalui dalam bidang ketatanegaraan itu sudah dijelaskan secara panjang lebar mulai dari DPR seperti apa, presiden seperti apa, dan lain-lain. Tapi saya rasa kalau kita bicara mengenai sejarahnya, itu mungkin teman-teman sekarang masih belum ini ya, memahami secara lebih dalam. Kenapa bisa muncul seperti itu? Nah, teman-teman sekalian, kita kalau bicara mengenai ketatanegaraan Indonesia, itu kita harus telisik secara lebih dalam lagi. Ya, kalau awalnya sih ya, Indonesia itu berawal dari ini, negara Indonesia ya. Ya, ini adalah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno tahun 17 Agustus 1945. Ini yang menjadi awal dari berdirinya negara bernama Indonesia. Tapi spirit dari negara bernama Indonesia itu sendiri eh, nggak berdiri waktu itu juga, tapi hasil dari kristalisasi nilai-nilai Nusantara yang udah lama, ratusan bahkan ribuan tahun lalu, yang kemudian menjelma menjadi negara bernama Indonesia. Jadi nggak menutup fakta bahwa Indonesia itu negara yang berdiri dari apa budaya-budaya yang udah ribuan tahun lalu yang kemudian di apa namanya satukan menjadi negara bernama Indonesia. Kita harus ingat bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Ada 5 pulau besar yang terdiri dari ratusan budaya dan ratusan suku adat. Sehingga apa? Sangat kompleks sekali negara bernama Indonesia ini. Makanya menurut pandangannya Prof. Sacipto Raharjo itu Indonesia adalah laboratorium hukum yang luar biasa besar. Karena memang kita budayanya luar biasa kompleks. Saya yang alhamdulillah berkesempatan untuk pernah ke negara lain juga kaget. Bahkan negara yang sangat kompleks seperti India pun masih kalah kompleks dengan negara kita. Di sana ada 19 bahasa. Dan itu pun mereka sudah mengakui kalau itu sulit banget, rumit banget. Kita, coba ada berapa bahasa kita? Ratusan. Bahkan kita beda pulau, kita beda daerah aja lah, beda kota. Kadang logatnya beda. Bahasanya juga beda. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Sunda, bahasa Dayak, bahasa macam-macam. Ini luar biasa banget ya, beda banget dengan negara-negara lain. Kita negara yang cukup kompleks. Ya. Nah,
Terus teman-teman sekalian, nah konsep kenegaraan yang paling pertama di dunia itu bisa kita lihat di Sumeria. Yang ini sebenarnya kita kalau bicara mengenai hierarki ya yang ada dalam ini ketatanegaraan di Sumeria ini sampai sekarang pun masih ya diterapkan di semua negara bahkan bahwa kita bisa lihat paling tinggi itu Pharaoh. Kalau zaman dulu tuh sekarang kalau kayak presiden gitu ya. Terus government officials itu kayak PNS misalnya. Nah, kalau zaman dulu itu diisi oleh apa namanya orang-orang yang memang memiliki kedekatan dengan Pharaoh atau raja dan juga di sini apa biasanya dia memiliki status yang tinggi dalam masyarakat. Terus ada lagi dari kalangan militer, soldiers. Terus scribes itu dari kalangan pendidik, dari kalangan apa namanya akademik, ya. Terus merchants, pedagang. Terus craftsmen, perajin, pengrajin. Terus kemudian warga biasa, peasants, ini orang-orang yang kecil, sama terakhir budak. Nah, tapi di sini ada posisi auditor, orang-orang yang tujuannya adalah apa untuk mengecek apakah mereka sudah sesuai dengan apa pekerjaannya apa enggak. Biasanya ini untuk government official sama soldiers sama apa tentara. Nah, ini konsep ketatanegaraan sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Sampai sekarang masih berlaku enggak? Mungkin, ya. Siapa tahu. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke Indonesia. Indonesia ini punya sejarah yang panjang banget, ya. Ada, saya pernah membahas dulu ada kalau kita dulu kenal itu negara yang apa negara atau kerajaan yang tertua di Indonesia adalah Kutai atau Tarumanegara, ya. Banyak yang bilang seperti itu, tapi pada faktanya sekitar beberapa tahun 2015-an itu ditemukan prasasti yang kemudian menunjukkan bahwa ternyata ada negara yang lebih tua daripada Kutai dan Tarumanegara, yakni apa? Salaka Negara. Yang juga menunjukkan fakta bahwa bahkan mungkin ada kerajaan yang lebih tua dari Salaka Negara. Salaka Negara itu sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Itu sebelumnya 200 Masehi, maaf. Dan dari beberapa bukti menunjukkan bahwa sebelum Salaka Negara ini ada negara yang jauh lebih tua daripada negara itu, ya. Dan dengan apa namanya tingkat teknologi yang mohon maaf nih masih agak rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, ya. Sambil contoh lah, ini 3.000 sebelum Masehi loh, ya. 3.000 sebelum Masehi. Di sisi lain Indonesia 200 Masehi aja masih menggunakan konsep yang sangat jadul sekali. 200 Masehi. Ini di Sumeria yang kemudian jadi apa namanya Arab apa dari Mesir ya. Nah, asal tahu saja eh, sistem irigasi modern saja sebenarnya sudah ditemukan dari zamannya Sumeria. Irigasi modern loh dan berbagai macam hal lainnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang setiap daerah itu memiliki tingkat apa namanya kebudayaan yang berbeda levelnya. Nah, kalau Indonesia kita baru memiliki budaya yang benar-benar tercatat dalam sejarah itu 200 Masehi. Nah, terus dari kemudian setelah berkembang lebih lanjut, ini kemudian muncul sebuah negara yang apa namanya memiliki andil yang paling besar dalam perkembangan sejarah Indonesia, yakni Majapahit. Ya, Majapahit ini merupakan negara Hindu sekali lagi yang apa pada waktu itu salah satu perdana menterinya si apa namanya Gajah Mada, dia menggunakan Sumpah Palapa dan ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Nusantara itu dulu waktu itu termasuk dengan daerah Irian, Papua, Irian, apa Brunei dan juga eh, saya lupa daerah mana. Irian dan Brunei juga termasuk dan Malaysia juga termasuk juga. Intinya ini wilayah yang besar banget nih Majapahit waktu itu, yang katanya juga berhasil melawan, berhasil memukul mundur pasukan Mongol pada waktu itu. Padahal satu dunia itu nggak ada yang berani melawan Mongol. Cuman Majapahit saja yang berhasil memukul mundur pasukan Mongol. Ya, walaupun demikian memang negara ini akhirnya hancur karena memang persaingan kekuasaan pecah akhirnya hancur. Tapi di sini kita nggak menutup fakta bahwa negara ini adalah negara yang besar pada masanya karena memang eh,
Kalau saya umpamakan ya, dulu ada perpustakaan kuno di daerah Alexandria itu yang dikatakan sebagai perpustakaan terbesar di dunia, tapi berbagai jenis prasasti yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa pada waktu Majapahit berdiri ini, Majapahit juga punya perpustakaan yang besarnya nggak apa bisa menyaingi perpustakaan di Alexandria, yang walaupun pada waktu hancurnya Majapahit ini hilang juga, sangat disayangkan ya. Nah, tapi di sini yang mau saya tekankan adalah apa? Satu hal yang unik ketika ternyata dulu kita memiliki sebuah histori yang sangat luar biasa, tapi sekarang saya nggak yakin apakah histori itu masih bisa kita lihat pada masyarakat Indonesia saat ini. Karena masih ada yang percaya hoax seperti ini, ya. Ada yang percaya bahwa kalau Majapahit itu dulunya adalah tidak pernah apa namanya negara yang Islam, ya ada yang bilang Gajah Mada kalau Gajah Mada itu orang Islam dan lain-lain, dan ini saya nggak bermaksud untuk mendiskreditkan tapi pada faktanya eh, banyak dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa Indonesia itu adalah apa Majapahit itu adalah negara Hindu dan apa nggak cuman hal ini ya tapi saya melihat banyak banget masyarakat Indonesia yang sampai sekarang masih percaya dengan hoax, ya. Kita nggak melakukan apa namanya cross check dulu sebelum ini mencari berita dan percaya begitu saja. Dan ini juga menurut saya hal yang sangat miris banget ya. Oke, nah next kita sekarang bicara mengenai emansipasi wanita. Tadi kita udah bahas mengenai Majapahitnya ya secara umum. Terus terkait dengan emansipasi wanita, kita kalau melihat emansipasi wanita, kita mungkin akan terkenal apa kepikiran dengan yang namanya Kartini. Tapi apakah sejarah emansipasi wanita itu cuman sampai zaman Kartini saja? Faktanya enggak. Nah, jadi kalau kita lihat, kita runut dari sejarah, eh, banyak yang bilang bahwa titik awal dari apa namanya eh, emansipasi wanita atau perlindungan terhadap hak-hak wanita dimulai dari zamannya Kartini. Pada faktanya enggak. Indonesia juga sudah mencatat perkembangan yang sangat signifikan dalam hal emansipasi wanita. Nah, kita lihat dulu ada dalam kitab Babat Tanah Jawi. Ya, ini bisa kalian lihat, bukunya ada. Di sini mencatat bahwa wanita kurang memiliki markah dalam sejarah Majapahit. Bahkan bila suami meninggal, itu istri wajib ikut dibakar bersama suami. Nah, Babat Tanah Jawi ini merupakan dokumen yang muncul sekitar 1800, ya, sekitar tahun 1800, ya, yang udah lewat jauh banget zamannya Majapahit. Yang kemudian dipercaya sebagai hal yang benar dalam masyarakat saat ini. Bahwa, oh berarti zamannya Majapahit itu seperti itu. Nah, uniknya dalam Ensiklopedia Britannica ya, ini sumber dari asing ya, Inggris ya, mencatat bahwa emansipasi wanita di zaman Majapahit itu sangat baik, bahkan dijunjung tinggi. Fakta yang nyata adalah apa? Ada sejarah yang mencatat bahwa di Majapahit itu ada penguasa perempuan. Rajanya pernah perempuan, yakni Sri Gitarja atau bahasanya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ini memerintah tahun 1328 sampai 1350. Cukup lama. Dan juga Ratu Suhita tahun 1429 sampai 1447. Dan ini juga eh, memunculkan sebuah keunikan ya. Kenapa? Karena kenapa bisa muncul hal yang berbeda seperti ini daripada apa dua dokumen yang berbeda. Yang di dokumennya kita sendiri, Babat Tanah Jawi malah justru kayak berusaha untuk menunjukkan kejelekan zaman dulu, padahal belum terbukti ya. Tapi kok zaman sekarang, kalau di apa dokumen-dokumen asing malah justru eh, mengunggulkan bahwa memang di zamannya kita waktu itu kita mendukung emansipasi. Ini mana yang benar? Coba teman-teman sekarang mungkin bisa mencari ya, mengkaji mana yang benar. Karena ini menarik untuk dikaji. Nah, terus ekonomi sekarang. Nah, ekonomi sendiri kita mulai punya banyak banget nih apa namanya sistem yang sampai sekarang masih kita alami. Salah satunya mungkin mata uang misalnya ya, ada mata uang emas, perak, perunggu. Nah, ini dokumen yang didapatkan dari TAUI TAUICI Report 1350 setelah di zamannya Majapahit sedang jaya-jayanya ya. Nah, di sini ada eh, banyak banget budaya-budaya yang kita kenal sampai saat ini. Misalnya mata uang, ada emas, perak, perunggu. Dan ini digunakan juga dalam sistem Olimpik ya.
Jadi saya nggak tahu apakah ini lebih dulu di Majapahit ataupun ini memang berasal dari budaya Romawi, tapi sistem mata uang ini kemudian diterapkan dalam Olimpik, yang kemudian ada namanya medali emas, medali perak, medali perunggu. Nah, yang apa cukup menarik untuk dikaji ya sekali lagi, dan juga kebiasaan warga menyimpannya dalam celengan. Jadi mata uang yang bentuknya koin tadi dimasukkan ke dalam ini wadah dari bentuknya seperti babi. Nah, ini yang kemudian memunculkan istilah dalam budaya Jawa sekarang, celengan. Wadah yang untuk menyimpan uang. Sebenarnya dari kata celeng atau babi. Yang bisa kita lihat dalam sejarahnya ini. Nah, selain itu, di era Majapahit ini ya, banyak pedagang yang datang dari berbagai macam negara, seperti India, India, Indian ya, mohon maaf, eh, India, Kamir, Siam, dan China. Dan ini kemudian banyak yang menetap di Tuban, Gresik, dan Ujung Galuh atau Surabaya. Berakulturasi dan kemudian memunculkan etnis-etnis yang kita kenal saat ini. Termasuk China juga ya sekali lagi ya. Ini sudah dari zaman dulu. Nah, terus sekarang kita bahas masalah sistem pemerintahannya. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia itu sendiri, menurut Kitkin, dari penelitian tahun 2004 ini cukup canggih, saya boleh bilang. Nah, menurut Kitkin, dia percaya apa dia hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahannya di apa Majapahit ini sangat erat dengan keagamaan. Kita kalau melihat dalam sistem agama Hindu itu ada dewa tertinggi, ya ini Cakravartin. Nah, di sini kalau dalam sistem pemerintahannya Majapahit, raja ini kedudukannya setara dengan Cakravartin, atau bahasanya kayak dia adalah apa inkarnasi ya, perwujudan dari Cakravartin, sehingga harus patuh setiap warga negara. Terus Rakrian Mahamantri Katrini ini adalah keluarga kerajaan atau biasanya adalah putra mahkota. Nah, di sini memang putra mahkota ini biasanya menempati posisi penting dalam kerajaan. Biasanya sebagai apa baron atau mungkin kalau dalam zaman sekarang itu kayak eh, gubernur ya seperti itu. Terus ada lagi Rakrian Mantri Ripakirakiran. Ini Board of Minister, kayak kementerian ya, yang fungsinya adalah apa? Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang tersebut. Ada lagi Dharma Diaksa, ini adalah official of laws, jadi kekuasaan kehakiman. Kehakiman berarti adalah pengadilan lagi ya. Nah, terus ada lagi Dharma Upapati, ini khusus untuk yang sifatnya keagamaan. Nah, itu adalah empat elemen dalam sistem pemerintahan di Majapahit. Nah, sistem empat elemen ini diawasi oleh Batara Sapta Prabu, atau bahasanya adalah Board Advisor. Ini kayak MPR ya, yang dulu, yang sebelum dilucuti kekuasaannya, yang biasanya diisi oleh tujuh tetua terdekat raja. Nah, ini unik banget ya kalau saya boleh bilang, karena memang kita kalau melihat ya, eh, sistem ini masih diterapkan dalam Indonesia enggak? Beberapa masih, tapi kalau saya boleh bilang harusnya ini juga bisa menjadi apa ya, kayak apa namanya, eh, bisa menjadi kayak semacam rujukan bahwa ini loh sistem yang kita lakukan ratusan tahun lalu. Ada baiknya kita juga, kalau misalnya kita juga mempertimbangkan, karena pada waktu itu sistem ini terbukti bisa efektif diterapkan dalam masyarakat waktu itu. Mungkinkah bisa diterapkan sekarang? Nggak tahu. Nah, kalau untuk wilayahnya sendiri ada bumi. Itu adalah menuju pada wilayah nasional secara keseluruhan. Jadi kita zaman dulu itu kalau di Majapahit, negara itu dikatakan sebagai bumi. Terus ada lagi nagara, ya. Nagara ini adalah provinsi. Ini biasanya dikuasai oleh para ini apa namanya anak raja. Nah, dalam hal ini adalah apa wali kota apa gubernur. Ya, ada lagi watek atau regensi. Ini adalah kota. Ada lagi distrik atau kuwu. Ada lagi wanua atau RW. Terus ada lagi kabuyutan atau RT. Nah, ini sekali lagi konsep ini sampai sekarang masih dikuasai oleh apa masih ada dalam negara kita. Walaupun istilahnya berbeda, karena memang konsep ini udah lama banget diterapkan dalam negara Indonesia, apa di daerah Nusantara ya. Nah, semua ini sebenarnya teman-teman sekalian pernah dapatkan waktu teman-teman sekalian kemarin ke apa Bali, ya. Ingat kan waktu kemarin KKL kalian teman-teman sekalian, buat yang KKL ya, itu pas KKL itu dijelaskan ini sejarahnya ini, konsep ini.
yang di Bali ternyata masih sangat di apa namanya junjung tinggi. Jadi di sana tercatat dengan baik dokumen-dokumen ini, bahkan diwariskan turun temurun. Nah, terus bagaimana dengan hubungan internasionalnya? Nah, kalau di negara hubungan internasional, Majapahit itu mengenal yang namanya Mandala Model, ya, di mana di sini apa mereka mengenal negara agung dan juga mancanegara. Dan jadi negara agung dan mancanegara ini adalah negara agung itu merujuk pada ibu kota, terus kemudian mancanegara ini adalah negara daerah, ya negara. Jadi ada yang konsepnya namanya negara persemakmuran. Nah, jadi zaman Majapahit itu mereka menjajah ya, mohon maaf nih, Majapahit itu mereka menjajah dan negara jajahannya itu menjadi mancanegara. Kalau negara agung itu negara intinya Majapahit yang ada di apa namanya Jawa ya sekali lagi. Kalau mancanegara itu merujuk pada negara yang menjadi jajahannya apa Majapahit. Ada lagi istilah Nusantara. Nah, kalau Nusantara itu merujuk pada semua wilayah tadi, termasuk negara jajahannya. Kalau Mitra Kasatata ini merujuk pada negara yang menjadi nggak dijajah ya sekali lagi, tidak dijajah tapi menjadi mitranya Majapahit, negara Persia, negara apa India, negara macam-macam ya yang menjadi mitranya Majapahit. Dulu sangat internasional banget nih, makanya pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, itu masalah eh, Majapahit. Sebelumnya juga ada negara bernama Sriwijaya. Sriwijaya ini sekali lagi merupakan negara yang agak susah untuk di apa namanya telusur di mana tempatnya berada. Kenapa? Karena Sriwijaya ini adalah negara maritim. Dia kerajaannya itu nggak ada di darat, adanya di atas kapal yang biasanya apa? Yang biasanya bentuknya kayu. Jadi ini negara perkapalan ya biasanya seperti itu, sehingga buktinya itu nyaris nggak ada, kecuali ada prasasti di daerah Tuban yang merujuk pada keberadaan dari kerajaan ini. Tapi sampai sekarang buktinya tuh udah nggak ada karena udah tenggelam dalam laut ya. Meskipun demikian, memang dari apa beberapa prasasti di kerajaan-kerajaan lain mencatat memang bahwa pada waktu itu di Indonesia memiliki kerajaan laut ya sekali lagi yang mana-mana pakainya kapal yang dan jumlahnya cukup masif, ada puluhan kapal waktu itu. Nah, itu tidak apa zaman Hindia Belanda, zaman kerajaan. Sekarang kita masuk ke dalam zamannya Hindia Belanda. Oke. Nah, teman-teman sekalian, zamannya Hindia Belanda ini saya bagi jadi dua. Yang pertama adalah VOC, itu sekitar tahun 1600 Masehi sampai 1800 akhir, ya. Terus baru zamannya pemerintahan Belanda, 1800 akhir sampai 1942. Nah, ini sekali lagi kita harus tahu bahwa pada waktu zamannya VOC itu VOC ini menjajahnya itu apa ya bahasanya ya, bukan menjajah sih, jadi kayak berdagang dengan pemerintahan Indonesia tapi dengan cara yang licik, karena memang mereka berdagang dengan cara mengeksploitasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekayaannya VOC waktu itu bisa menyaingi kekayaannya Bill Gates, bahkan apa Rothschild ya, yang di posisi yang paling kaya, karena memang pada waktu itu VOC ini menguasai hampir sebagian besar sumber daya alamnya Indonesia. Nah, kemudian pada waktu akhir tahun 1800-an itu VOC mengalami kebangkrutan karena memang ada sengketa terkait dengan kepemilikan VOC, jadi saling serang menyerang untuk dapat kekayaan VOC, akhirnya hancur dan kemudian digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda, apa pemerintahan Belanda yang kemudian mengubah nama waktu itu wilayah Nusantara menjadi nama Hindia Belanda. Ini tahun 1920-an ya. Nah, terus dalam Undang-Undang Pasal 1 Undang Kerajaan Belanda atau IS 1926 ini kekuasaannya ada di tangan Raja dan Ratu, tapi pelaksanaannya dikatakan sebagai Gubernur Jenderal. Ini fotonya Dendels ya, ini Willem Dendels. Terus ini konsepnya mirip dengan Majapahit, di mana ada eh, mancanegara. Kita sebagai negara jajahan kita sebagai negara jajahan dan kemudian eh, kekuasaan tertinggi ada di negara agung ya negara ini dan ini Hindia Belanda. Terus kalau kita dikuasai oleh gubernur jenderal. Kalau di zamannya Majapahit itu biasa dikuasai oleh pangeran, tapi kalau dalam hal ini eh,
gubernur yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya. Dalam hal ini William Dendels. Nah, sistem hukumnya cukup ini ya, modern ya. Kita bisa lihat ada yang namanya Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1926 atau Indisch Staatsregeling. Di sini dia undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Kalau yang di dalam Indonesia ada namanya WET. WET ini eh, apa aturan yang dibuat oleh si William Dendels selaku gubernurnya waktu itu. Terus ada lagi yang namanya aturan pelaksanaan atau tambahan ya bahasanya atau AMPV atau Algemeen Maatregelen van Bestuur. Terus ada lagi aturan untuk daerah-daerah kecil ya yang untuk setiap daerah apa daerah bagian ya kayak Jawa Tengah dan lain-lain itu ordonansi. Terus aturan pelaksanaannya adalah RV, Regering Verordening. Nah, terus di sana juga pada waktu itu juga mengenal yang namanya konsep trias politika. Nah, di mana Jenderal waktu itu memiliki kekuasaan yang luas yang tapi dibantu oleh Raad van Indi, yaitu Badan Penasihat, dan juga mengenal Hoge Rechtshof atau Mahkamah Agung. Ya, sedikit info aja, ya, konsep Mahkamah Agung yang ada saat ini itu juga mengambil penuh konsep dari Hoge Rechtshof. Kalian kalau misalnya kalian ada waktu ya main ke Mahkamah Agung, ikut tur di sana, bisa lihat nih bekas-bekasnya zamannya Belanda dulu, ya. Terus ada lagi kekuasaan pengawasan, ya, atau pengawasan keuangan atau Algemeen Rekenramer. Ini untuk pengawasan di bidang keuangan. Nah, kalau untuk zamannya Jepang sendiri yang cuma 3 tahun, nggak terlalu banyak perubahan ya, karena memang waktu itu Jepang datang ke Indonesia tujuannya satu, yakni untuk mengambil sumber daya untuk persiapan perang yang akhirnya kalah ya. Tapi sempat ada muncul undang-undang yang namanya Osamu Seri terkait dengan kerja rudi. Itu Undang-Undang nomor 40 tahun 1942. Nah, kemudian era Orphamasi, Orba dan Orla, seperti ini sudah kita kenal, kemarin sudah kita bahas dalam apa namanya mata kuliah hukum tata negara saya yakin. Terus pasca reformasi yang dari zamannya Soeharto, Lengser, terus kemudian kepemimpinan Presiden Habibie, terus kemudian apa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kemudian ada sistem reshuffle di mana menteri dapat diganti sesukanya presiden waktu itu ya. Terus kemudian zamannya Megawati, zamannya Pak Presiden Yudhoyono atau Pak SBY, terus ada lagi zamannya Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Yang terakhir adalah zamannya Presiden Prabowo. Nah, itu kira-kira terkait dengan sistem apa namanya ketatanegaraan Indonesia saat itu ya. Kita, di sini saya dari segi historisnya. Nah, yang kemudian kita sampai juga pada penghujung perkuliahan hari ini, di mana teman-teman sekalian mungkin ini agak apa namanya kontroversial, tapi menurut saya menarik untuk dikaji. Ya, kita mungkin akan bicara satu hal yang seharusnya sudah menjadi pembicaraan warga Indonesia. Kenapa kok kita menganggap hal ini sebagai hal yang wajar? Apa sih itu? Nah, oh ini mohon maaf. Ini susunan ya, udah di apa HTN kan? Oke. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama saya minta teman-teman sekalian setelah perkuliahan ini coba nonton link YouTube yang saya berikan ini. Ya, ini terkait dengan sebuah dokumentasi dan juga analisis dari IDN News terkait kenapa sih Indonesia itu eh, apa ya ngakunya demokrasi tapi masih banyak kita bisa melihat banyak banget elemen-elemen monarki dalam Indonesia. Maksudnya bagaimana Pak? Kita lihat ya dalam konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Kita juga bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia yang memilih siapa pemimpin mereka. Tapi kenapa ya wakil presiden kita adalah anak dari presiden sebelumnya, presiden kelima kita adalah anak dari presiden pertama, contoh paling nyata. Terus eh, nggak cuma itu, dari tingkat gubernur, terutama yang dari bupati ya, terus juga dari wali kota, dan pemerintahan-pemerintahan daerah terutama, kita masih melihat adanya praktek-praktek dinasti di sana, di mana apa namanya, bapak apa ibunya siapa, anaknya juga ternyata setelah itu memimpin, seolah-olah menggantikan. Nah, satu hal yang unik adalah apa? Memang kita melaksanakan proses demokrasi. Ya, kita milih kok. Tapi pertanyaannya adalah apa? Kenapa yang terpilih selalu adalah ini, anak dari pemimpin sebelumnya? Ini pertanyaannya.
Nah, kalau saya boleh bilang, ini ada berbagai macam versi ya sekali lagi ya. Kalau pandangan saya sendiri sih, ini kok dalam perspektif psikologis ya, ini disebut dengan konsep cognitive shortcut ya, atau social trust, di mana dalam kondisi politik yang kompleks dan seringkali ambigu, masyarakat cenderung mengambil jalan pintas dengan mengambil keputusan untuk memilih pemimpin yang pemimpin yang memiliki hubungan darah dengan pemimpin yang sudah mereka kenal sebagai orang yang berhasil dalam memimpin. Jadi ibaratnya nih, oh ini orang berhasil nih, berarti anaknya juga sama. Karena apa? Kita nggak mau mikir, ini kok dalam apa namanya bahasa layman atau bahasa yang apa standar. Kita itu mentalnya mental instan, ya, mental mie instan. Oke, jadi eh, ini mungkin juga berhubungan erat dengan juga tingkat pendidikan Indonesia. Kita negara yang memiliki tingkat literasi yang paling rendah, cukup rendah banget ya. Tapi di sisi lain kita juga memiliki apa tingkat apa akses internet yang tinggi ya. Internet engagement kita tinggi banget walaupun koneksinya lambat. Ditambah dengan tingkat pendidikan kita yang rendah sehingga apa membentuk pribadi yang menurut saya pengennya cepat instan. Jadi tidak mau mikir terlalu dalam, pusing, akhirnya milih yang berhubungan darah dengan yang pemimpin sebelumnya. Tapi sekali lagi, ini hanyalah hipotesa saya. Tentu dapat ini teman-teman sekalian bisa kaji lebih dalam. Yang makanya eh, ini saya buat sebagai tugas teman-teman sekalian pada hari ini karena memang untuk HTN saya rasa belum ada tugas ya. Nah, jadi untuk yang kapsul HTN ini silakan teman-teman sekalian coba lakukan kajian teman-teman sekalian terkait dengan pertanyaan yang sederhana banget. Dalam hal seperti ini, silahkan lihat video ini, kemudian lihat video yang saya share ini nanti, sama melihat kondisi-kondisi Indonesia saat ini di mana kok banyak banget pemimpin-pemimpin yang eh, biasanya memiliki hubungan darah dengan pemimpin sebelumnya, walaupun konsepnya udah full demokrasi. Apakah ini apa? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa masih muncul konsep Indonesia? Apakah ini Indonesian modern monarki? Kita tuh kan apa ini ya demokrasi ya, tapi kenapa kok masih kayak kesannya seperti monarki? Nah, pertanyaan sederhana saja, kenapa? Coba saya minta teman-teman saya coba berpikir jawabannya apa. Silahkan ditulis pada selembar kertas, ya. Waktunya panjang kok seminggu. Terus saya akan share di apa link Google Drive-nya. Silahkan upload di sana. Waktunya seminggu ya. Satu lembar kertas minimal satu lembar aja. Cuman depan kertasnya aja atau sekitar ya 150 sampai 200 kata lah ya. Itu kecil banget tuh selembar kertas doang kok itu. Untuk saya bisa melihat apakah teman-teman sekalian ini memahami apa tidak. Nah, untuk absensi hari ini nanti apa akan saya absen nanti setelah selesai video ini ya. Terus link bersamaan dengan link Google Drive ya. Saya rasa itu saja ya teman-teman sekalian. Terima kasih telah mendengarkan celotehan saya ya. Saya harap ini ilmu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bisa dipahami. Kita nanti akan ketemu minggu depan secara Zoom ya semoga. Dan selamat ini merenungkan ya pertanyaan saya tadi. Kenapa? Yang saya akan tunggu jawabannya minggu depan kita akan kaji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.